Sebetulnya ada sejarahnya ya, sejak PLTS ini mulai agak masif lah, sekitar ya mungkin 2018-an ya. Itu kan sebetulnya ada aturan net metering ya. Net metering Betul. itu pengurangan tagihan lah dari Ya. si pengguna PLTS ketika dia punya energi yang berlebih, dia store atau ekspor ke PLN, maka tagihan dia ke PLN itu akan berkurang. Nah, di awal-awal sebetulnya ada aturan net metering itu atau pengurangan itu ada faktor pengalinya 65%. Jadi misalnya aku nih punya PLTS dengan kapasitas misalnya 1000 watt, aku pakai cuma 500. Nah, ada sisa 500 yang lainnya. Ketika aku kasih 500 ke Ya, PLN, ke jaringan PLN ya. ya ke jaringan PLN. Nah, jadi tagihanku bakal berkurang 65% dari 500 watt itu. Berapa tuh? Hitung sendiri aja deh. Nah, awalnya 65% ya aturannya, tapi kemudian di perjalanan diubah jadi 100%. Jadi kalau misalnya aku setor kelebihan 500 watt, maka tagihanku akan berkurang ya 500 watt itu juga. Itu sekitar tahun 2021 lah. Nah, tapi nah ini yang kemudian banyak didukung para pelaku usaha jelas ya, dan para pengguna PLTS, karena akhirnya mereka jadi punya insentif untuk memasang PLTS ini Ya, di makanya masyarakat. sejak ada aturan itu kayaknya data menunjukkan gitu ya bahwa perkembangan pemasangan PLTS atap itu jauh lebih cepat dibanding sebelumnya gitu Iya. kan. Walaupun dari sebelum pandemi sampai sekarang itu masih 1,5 giga Gigawatt. tuh gitu kan. Iya. Dan itu sebagiannya kalau beberapa pelaku usaha bilang mungkin 1 giganya itu dikejar ya setelah ada aturan itu setelah pandemi gitu. Nah, tapi akhirnya pada awal tahun 2024 itu muncul aturan ya untuk menghapus kebijakan net metering ini dan menggantinya dengan kebijakan kuota yang tadi kita bahas.